Subsequent events adalah transaksi atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal diterbitkannya opini audit. Subsequent event dibagi ke dalam dua jenis, antara lain yang pertama, peristiwa yang terjadi pada periode setelah laporan posisi keuangan yang mempengaruhi laporan keuangan dan membutuhkan penyesuaian maupun pengungkapan pada laporan keuangan yang sedang diaudit. Yang kedua, peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan namun tidak berhubungan secara langsung dengan laporan keuangan yang sedang diaudit. Subsequent events yang harus dilakukan pemeriksaan oleh auditor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, subsequent collection, penagihan dan penerimaan atas pelunasan piutang usaha, piutang lainnya, serta barang dalam perjalanan wajib diperiksa, apakah terdapat keterlambatan penerimaan atau tidak. Jika terdapat keterlambatan, maka auditor harus meminta keterangan kepada klien terkait penyebab keterlambatan tersebut, untuk memastikan bahwa piutang tidak mengalami penurunan nilai atau potensi tidak tertagih yang signifikan. Yang kedua, subsequent payment, pembayaran atas utang usaha dan kewajiban lainnya, wajib diperiksa oleh auditor untuk memastikan tidak adanya utang fiktif yang dibentuk sebagai cadangan dalam rangka manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Tujuan pemeriksaan subsequent events. Adapun pemeriksaan subsequent events dilakukan oleh auditor yang memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memastikan tidak adanya piutang yang memerlukan penyesuaian, penurunan nilai. Yang kedua, untuk memastikan ketertagihan piutang. Yang ketiga, untuk memverifikasi barang dalam perjalanan benar-benar masih dalam perjalanan. Yang keempat, untuk memastikan utang dan kewajiban lainnya dibayar tepat waktu sesuai dengan jatuh temponya. Yang kelima, untuk memastikan bahwa seluruh utang telah dicatat ke dalam laporan keuangan. Menurut Agus 2013, 139 prosedur pemeriksaan subsequent events dibagi menjadi 11. Di antaranya, pemeriksaan transaksi pengeluaran kas pada periode subsequent events, pemeriksaan transaksi penerimaan kas pada periode subsequent events, pemeriksaan bukti penerimaan barang pada periode subsequent events, pemeriksaan bukti pengeluaran barang pada periode subsequent events, pemeriksaan pisah batas atas transaksi penjualan dan pembelian perusahaan, review laporan keuangan interim periode buku setelah tanggal laporan posisi keuangan, review seluruh notule rapat dewan direksi, dewan komisaris, dewan audit, dan pemegang saham, pemeriksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang harus dipenuhi pada tahun selanjutnya, lakukan wawancara dengan manajer perusahaan, kirim informasi ke penasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah mempunyai masalah hukum di pengadilan, untuk mengetahui informasi, analisis perkiraan profesional free, untuk memperkirakan pembebanan free atas perkara hukum yang dihadapi oleh klien, lalu pastikan pendapat klien di responsor letter terkait dengan peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Dampak subsequent events terhadap laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, akan terasa ketika adanya jurnal penyesuaian yang diberikan oleh auditor. Yang kedua, berakibat pada pemberian opini audit terhadap laporan keuangan klien. Yang ketiga, akan bergantung pada penggunaan prinsip keberlangsungan usaha atau going concern. Dapat disimpulkan bahwa subsequent events adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkan laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut.